memang terjadi perselisihan tentang orang yang isbal itu kalau nggak sombong boleh atau tidak. Tapi ya akhi, sebatas perselisihan itu bukan dalil untuk membolehkan, akhi. Kebanyakan orang salah dalam masalah ini, berhujah dengan ikhtilaf untuk membolehkan. Jadi sebatas itu diikhtilafkan, jadikan alasan untuk membolehkan. Ini salah. Kalau Anda mau membolehkan harus dengan dalil. Kalau Anda mengharamkan harus dengan apa? Dalil. Sekarang ada dalil yang memang diperselisihkan. Apakah itu menunjukkan bahwasanya itu ilat haramnya isbal atau tidak? Itu hadits Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarung saya ini melorot ke bawah dan saya berusaha untuk menjaganya supaya tidak melorot. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga sebagian ulama mengatakan berarti kalau tidak sombong tidak apa-apa. Namun sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Abdul Bar berkata, bukan itu maksud sombong dalam hadis tersebut. Yang dimaksud hadis Abu Bakar tersebut sombong itu kalau tidak sengaja. Buktinya Abu Bakar berkata apa? Aku berusaha supaya tidak turun, setiap turun dinaikin. Apa sama dengan orang yang sengaja diturunin? Enggak sama. Ya, maka Rasulullah ketika melihat Abu Bakar berusaha setiap naik dinaikin, turun dinaikin, berarti itu menunjukkan dia tidak sombong. Dalil lain yang menunjukkan yang sangat tegas, Pak. Rasulullah mengingkari sahabat yang isbal tapi tidak sombong, Pak. Dalam riwayat Ad-Darimi, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang pakaiannya terseret ke tanah. Maka Rasulullah SAW harwala itu artinya jalan cepat untuk mengejar orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Irfa' thawbak, angkat kainmu itu. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf. Hai Rasulullah, kaki saya ini cacat. Wa inna rukbataya tastok, dan dua lutut saya ini beradu ya Rasulullah. Beradu. Saya malu. Lihat, orang ini bukan sombong. Orang ini karena malu, cacatnya kelihatan. Tapi apa kata Rasulullah? Kullu khalqillah hasan, irfa' thawbak. Semua ciptaan Allah bagus. Angkat kainmu. Lihat saudaraku sekalian. Apakah Rasulullah SAW ketika mengingkari itu, Rasulullah bertanya dulu, kamu sombong apa enggak? Enggak. Ketika Rasulullah menyuruh dia mengangkat, ternyata alasannya jelas bukan karena sombong, tapi karena merasa malu, cacatnya kelihatan. Tapi ternyata Rasulullah tidak memberikan uzur. Rasulullah tetap mengatakan apa? Angkat. Maka dikemanakan hadis ini ya akhwat Islam? Apakah hadis ini akan kita buang hanya karena ada pendapat yang mengatakan apa? Boleh kalau nggak sombong. Berarti antum ngikutin Rasul atau ngikutin ulama? Kalau pendapat ulama bertabrakan dengan hadis, yang harus kita dahulukan pendapat Rasul dong. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama, saudaraku. Ulama ketika terjadi perselisihan di antara mereka, yang wajib kita lakukan berhujah dengan dalil, bukan berhujah dengan pendapat ulama. Kemudian memahami hadis-hadis Nabi tanpa bimbingan, guidance dari para ulama kita. Ini sangat bahaya. Karena kita akan terjebak dengan pemahaman hawa nafsu. Sehingga kita dengan begitu mudah menjustis, menghukumi saudara-saudara kita dengan neraka. Seolah-olah kita telah mengambil bagian tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Seolah-olah kita sudah menjadi malaikat untuk mencatat orang semuanya masuk neraka kecuali kita masuk surga. Surga itu luas. Ya. Masa iya kita mau masuk surga sendirian? Maka sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait hadis ini, memang di dalam hadis ini atau dalam hadis larangan isbal itu memang terdapat ancaman. Tetapi apakah difahami secara mutlak seperti itu? Tunggu dulu. Mari kita coba dengarkan hadisnya. Memang di dalam hadis riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwasanya salah satu ada 3 golongan
La yanzurullahu yaumal qiyamah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan, wala yuzakkihim, ya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa saja 3 golongan itu disebutkan, salah satunya adalah al-musbil alladzi arsala thawbahu, ya, yaitu orang-orang yang isbal, yang menjulurkan pakaiannya hingga melewati mata kaki. Nah, hadis itu teman-teman sekalian, sebagaimana ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul, ada latar belakang, deskripsi yang menjadi alasan ayat itu turun, itu juga berlaku bagi hadis Nabi, bahwa hadis-hadis Nabi SAW itu punya asbabul wurud, ada sebabnya, ada momennya, karena Rasulullah tidak bersabda di ruang hampa. Ada orang-orang yang dituju, ada kejadian, momen-momen tertentu yang melatar belakangi, sehingga Nabi SAW bersabda dengan hadis demikian. Nah, termasuk hadis ini. Nah, disebutkan oleh para ulama kita bahwa hadis ini itu hadis yang mu'allal, punya penjelasan alasan. Jadi tidak serta-merta orang-orang yang isbal, ya ini kan hadis mutlak namanya, yaitu tidak dibatasi dengan sesuatu apapun. Maka semuanya termasuk orang-orang yang menjulurkan pakaiannya, laki-laki, perempuan, ada alasan atau tidak alasan, semua masuk di situ. Itu namanya hadis mutlak. Maka celaka kalau kita memahami hadis ini dengan berdiri sendiri, dengan secara mutlak, tanpa menghubungkan dengan hadis-hadis yang lain, maka tidak ada yang akan masuk surga. Semuanya masuk neraka, termasuk ya istri-istri kita, orang tua kita. Ya. Mau yang tahu atau tidak tahu, siapapun yang menjulurkan pakaian, melewati mata kaki, maka tempatnya di neraka. Kalau kita memahami hadis seperti itu. Tapi toh hadis itu tidak difahami seperti itu. Makanya para ulama kita mengatakan atau mengklasifikasi hadis ini disebutkan sebagai hadis yang mu'allal. Karena hukum itu, sahabat sekalian, selalu beriringan dengan illah, alasan. Sehingga adalah ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu beriringan, selalu ada dengan illat, alasan. Maka hukum itu ada, ya, pasti alasan juga ada, illat hukumnya. Maka hukum itu tidak akan berlaku kalau tidak ada alasannya. Kenapa khamar itu haram? Itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena memabukkan. Begitulah hukum dalam Islam berlaku. Maka kalau hilang illatnya, tidak ada alasan, maka tidak berlaku hukumnya. Sama seperti di dalam hadis ini. Nah, Rasulullah tidak berkata ini secara mutlak. Ada hadis yang lain yang juga masih berkaitan dengan masalah isbal ini. Yaitu apa? Rasulullah mengkaitkan, membatasi bahwa yang dimaksud orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih, orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, termasuk yaitu orang-orang yang musbil, yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki, itu karena, ya, bukan secara mutlak, tapi ada kaitnya. Apa itu? Orang-orang yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan. Karena memang sahabat-sahabat sekalian, dahulu, bukan saja dahulu sih, ya, sejak sekarang juga begitu, bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menampakkan kekayaannya dari segi penampilan. Maka orang-orang dahulu, ya, baik itu orang-orang Quraisy yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah, sama ingin menunjukkan status sosialnya, yaitu dengan menampakkan pakaiannya dulu, ya, yaitu dengan menjulurkan pakaian semakin panjang, semakin menyapu pakaiannya itu ke lantai, semakin menunjukkan strata sosialnya, ya, semakin menunjukkan kepemilikan kekayaannya dan sebagainya. Kalau hari ini kan macam-macam, ya, walaupun nggak cingkrang tapi celananya mahal, itu bisa jadi masuk kalau kita memakainya dengan kesombongan. Maka hadis ini, sahabat sekalian, dipahami oleh para ulama kita dengan menghubungkan dengan hadis yang lain, yaitu ternyata ada hadis yang lain juga yang menjelaskannya, yaitu man jarra thawbahu khuyala fa finnar. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, nah ini nih, kaitnya ini nih, batasannya ini, yaitu dengan kesombongan, maka tempatnya di neraka. Ketika Nabi SAW bersabda dengan demikian bahwa 3 orang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan, dan akan mendapatkan azab yang pedih, dan disebutkan salah satunya adalah orang yang musbil yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hadis itu sambil menangis, kemudian mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu pakaianku juga terjulur sampai ke lantai. Apakah aku masuk ke dalam golongan ini?" Apa kata Rasulullah? "Lasta minhum ya Abu Bakar." Kamu bukan termasuk di antara mereka, karena engkau berbuat demikian bukan karena kesombongan, tapi karena ada alasan. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabat Nabi yang kurus. Sehingga kasihan beliau, pakaiannya selalu yang molor kalau bahasa kita. Selalu terjulur sampai ke melewati mata kaki. Apakah kita akan memvonis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dimana kata Rasulullah, ketakwaan beliau kalau dibagi-bagi ke dunia nggak akan cukup, ya. Dalam artian, ya, kualitas ketakwaan itu sangat dahsyat. Apakah kita akan menuduh bahkan memvonis beliau tempatnya di neraka? Hasyalillah, subhanallah. Siapa kita dia ya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga betullah kata para ulama kita bahwa hadis ini mu'allal, tidak berlaku secara umum begitu, secara mutlak tidak. Tetapi ada pengecualian kait namanya. Yaitu
Siapa saja? Yaitu mereka yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan. Nah, hari ini kan sahabat sekalian, itu terjadi walaupun ya pakaian itu tidak menjulur sampai ke tanah, tetapi banyak hari ini di antara kita yang menampilkan pakaian mungkin ya tidak isbal di atas mata kaki, tetapi menggunakan atau memakai pakaian itu dengan penuh kesombongan. Nah, ini walaupun kita tidak melewati mata kaki, menjulur sampai ke lantai, tapi kalau ada kesombongan di dalam hati kita, maka tempatnya di neraka. Itu sudah tentu. Maka sahabat-sahabat sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara memahami hadis ini, yaitu bahwa hadis ini tidak berlaku secara mutlak, tapi ada pengecualian, yaitu mereka-mereka yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan. Karena kesombongan itu ya sebab utama ya seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka. Karena sombong itu tidak pantas dipakai oleh sang hamba, karena kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang dimana di dalam hatinya terdapat kesombongan. Jadi walaupun pakaian kita ya di atas mata kaki, tetapi kalau di dalam kalbu kita terdapat kesombongan, sombong karena sudah paling nyunnah, ya sudah mengamalkan sunnah, berasa sudah paling kompleks lah dalam mengamalkan sunnah, ini juga kesombongan. Sehingga memandang saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum bisa melaksanakan secara penuh sunnah-sunnah Nabi, ya kita memandang rendah dan kita merasa lebih baik dari mereka. Ini bahaya, ini sombong namanya. Dan ini tidak boleh sahabat sekalian. Ya. Inilah yang dimaksud dalam hadis itu, yaitu mereka yang menjulurkan pakaian karena kesombongan. Jadi kalau siapa yang menggunakan pakaian, atau siapa saja yang menggunakan pakaian atau celana yang melewati mata kaki tapi tidak sombong, itu tidak mengapa. Ya. Karena tidak ada ilat. Karena hukum itu berlaku sebagaimana telah kita bawakan satu kaidah dari ulama kita, al-hukum yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu selalu beriringan dengan alasannya. Ya. Hukum ada karena ada alasan, dan kalau tidak ada alasan maka hukum tidak berlaku.